Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik lagi yang menarik. Pasti dong, yaitu mengenai Kristen penyuap. Apa? Kristen penyuap. Wah, kok Bapak menuduh orang Kristen penyuap? Nah, makanya jangan hanya dengar judulnya saja terus mencoba menyalahi saya. Dengarkan video ini sampai habis. Saya tidak menuduh orang Kristen penyuap loh. Saya sendiri orang Kristen. Masa saya nuduh orang Kristen penyuap? Ya, yang saya kritisi adalah praktek-praktek atau pemahaman-pemahaman yang melenceng yang dilakukan oleh sebagian oknum orang yang mengaku dirinya Kristen. Oke? Nah, seperti yang sudah pernah saya bahas dan kita ketahui bahwa bangsa Israel di zaman perjanjian lama itu, dia berhubungan dengan Tuhan berdasarkan asas manfaat. Apa itu? Dia memanfaatkan Tuhan dengan cara menaati hukum Taurat dan berbuat baik agar diberkati. Oke? Karena mereka tahu jika mereka tidak mentaati hukum Taurat, maka kutuk mengintai mereka. Kan sudah saya jelaskan kan, ada ayatnya panjang di Ulangan pasal 28 tentang berkat dan kutuk. Nanti Anda baca sendiri ya. Nah, kita juga tahu bahwa sekarang ini kita orang Kristen harus berhubungan dengan Tuhan bukan lagi berdasarkan asas manfaat itu, tetapi dengan asas devosi, yaitu di mana kita berusaha menemukan Tuhan kita serta melakukan kehendaknya dengan ketaatan yang tidak bersyarat. Itulah asas devosi, ya. Bukan memanfaatkan Tuhan untuk memberkati kita, bukan. Oke? Masalahnya, asas devosi yang dipraktekkan atau diperagakan belakangan ini, ya, atau yang diajarkan lah, tidak lagi asas devosi yang murni, melainkan yang sudah dikembangkan berangkat dari justru asas manfaat. Jadi jelas ini bukanlah ajaran yang berangkat dari standar kebenaran Alkitab. Jelas juga bahwa pengajaran ini bukanlah kekristenan yang murni, tetapi berangkat dari agama atau kepercayaan suku. Contoh yang jelas ialah tentang jemaat yang diajarkan bagaimana menyenangkan Tuhan dengan puji-pujian sebagai dupa yang harum gitu ya, sebagai wujud persembahannya kepada Tuhan. Diyakini bahwa dengan cara menaikkan puji-pujian yang dianggapnya sebagai dupa yang harum itu akan membuat Tuhan tersentuh hatinya, katanya. Astaga. Lalu setelah tersentuh tergerak untuk memberkati yang nyanyi, katanya. Umatnya nih yang nyanyi. Kemudian apa saja yang Anda butuhkan akan diberikan karena Tuhan sudah disenangkan dengan puji-pujian Anda, katanya ya. Karena sudah membuat hati Tuhan girang dan senang melalui puji-pujian ini. Saya bukannya bilang kita tidak perlu menyanyi nyanyian rohani. Bukan, tetaplah dalam ibadah kita perlu menyanyi nyanyian rohani. Tetapi nyanyi-nyanyian rohani itu bukan kita pakai sebagai alat untuk melaksanakan asas manfaat supaya hati Tuhan disenangkan. Karena kita nyanyi lagu yang menyenangkan hatinya. Saya kasih tahu ya, yang menyenangkan hati Tuhan bukan Anda puji-puji, bukan Anda nyanyi lagu-lagu yang indah, tetapi perlakuan atau kelakuan,
kehidupan Anda sehari-hari, apakah berkenan atau tidak di hati Tuhan, itulah yang menyenangkan atau yang mendukakan Tuhan. Bukan asal nyanyi. Kalau nyanyi terus Tuhan merasa girang gitu ya, itu Tuhan yang murahan. Ya, dan Anda seakan-akan mencoba menyuap Tuhan dengan pujian gitu. Sekali lagi, saya tidak anti pujian-pujian rohani loh. Itu tetap penting dinyanyikan di dalam ibadah raya kita. Tetapi kita tidak menggunakan pujian itu untuk menyuap Tuhan. Seakan-akan kita senangkan hatinya Tuhan kita ini, supaya apa yang kita minta gampang dikabulkan. Ya, kacau deh. Bukan itu ya. Astaga. Jadi bukan menggirangkan hati Tuhan dengan nyanyian yang kita lantunkan, bukan itu. Nah, oleh karena itu, baik disadari atau tidak disadari, kesan seperti ini sebenarnya muncul dengan kuatnya di tidak sedikit gereja. Jika kita melakukan ritual penyembahan puji-pujian sedemikian rupa katanya, maka mujizat akan terjadi, berkat akan tercurah. Satu hal yang tidak dimengerti oleh banyak orang Kristen adalah tanpa meminta pun sesungguhnya Tuhan sudah memberkati. Ya, Anda bisa bernafas pun itu artinya Tuhan sedang memberkati Anda. Anda nggak perlu minta-minta Tuhan supaya berikan oksigen yang cukup untuk pernapasan Anda. Ya kan? Nah, oleh karena itu, ya, sesungguhnya Tuhan sudah memiliki hukumnya. Ya, dan kita terikat dengan hukum Tuhan ini. Kekristenan secara tidak sadar oleh tidak sedikit orang sudah tanda kutip seperti digeser haluannya menjadi menyelamatkan nyawa di dunia ini. Oke? Kekristenan itu diajarkan sebagai sesuatu yang bisa menghindarkan kita dari kesulitan ekonomi. Wih, hebat ya. Kekristenan bisa menghindarkan kita dari kesulitan ekonomi katanya. Terhindar dari kebangkrutan. Terhindar dari PHK. Astaga. Terhindar dari sakit penyakit. Terhindar dari kehidupan menjomblo katanya. Ya. Terhindar dari kemandulan atau tidak memiliki keturunan dan lain sebagainya dengan memanfaatkan Tuhan yang kita senangkan itu. Misalnya tadi dengan puji-pujian. Padahal Tuhan disenangkan bukan dengan puji-pujian kita, dengan perbuatan kita sehari-hari yang melakukan kehendaknya. Tak bercacat, tak bercela. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian diajarkan juga persembahan materi ke gereja juga bisa dianggap untuk menjawab itu semua. Menghindarkan kita dari malapetaka, mendatangkan berkat lebih banyak, supaya kita mendapatkan keturunan. Astaga. Kita diajar menjadi Kristen penyuap Tuhan. Padahal Tuhan tidak perlu kita suap. Oke? Menyatakan hal ini semua bukan sekali lagi menganggap tidak pentingnya menyanyi nyanyian rohani atau menganggap tidak pentingnya memberikan persembahan materi ke gereja. Tetap penting kita memberikan persembahan ke gereja untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja. Tetapi janganlah menggunakan persembahan yang kita berikan ke gereja sebagai sarana untuk menyuap Tuhan. Tuhan tidak bisa Anda suap dengan persembahan yang besar gitu. Oh, kalau semakin besar persembahan yang saya berikan, rasanya Tuhan akan lebih cepat menjawab doa saya. Ngimpi, coy. Ngimpi. Ya. Jadi bukan seperti itu. Ya. Nah, justru ini untuk menempatkan nyanyi-nyanyian rohani itu dan persembahan di posisi yang sebenarnya. Bukan kita pakai untuk sarana menyuap Tuhan. Nah, asas devosi yang belakangan ini gitu ya, sering kita lihat di beberapa gereja, jelas asas manfaat yang cuman berganti baju saja. Sebenarnya dia asas manfaat, tapi disebutnya asas devosi, mengasihi Tuhan. Bukan. Puji-pujian dan persembahan materi dipakai untuk memanfaatkan Tuhan, menyogok Tuhan, menyuap Tuhan.
Sekali lagi, saya bukan berkata puji-pujian tidak penting, persembahan materi ke gereja tidak penting. Bukan itu yang saya katakan. Adalah jangan manfaatkan itu sebagai sarana untuk menyuap Tuhan. Jika Anda lakukan itu, maka Anda adalah Kristen-Kristen penyuap. Tuhan tidak bisa disuap dengan cara demikian. Asas devosi yang benar kepada Tuhan adalah selalu berusaha menemukan Tuhan serta melakukan segala kehendaknya, maksud saya, dengan ketaatan tak bersyarat. Itu baru asas devosi yang sebenarnya. Oke? Nah, sebagai orang yang telah menerima dan mengalami Tuhan dalam hidup kita, selanjutnya kita harus berusaha membawa orang lain juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengan peragaan gaya hidup Kristus yang kita tampilkan secara natural di dalam kehidupan kita. Nah, cara yang paling mudah ialah misalnya contoh paling sederhana. Bangun lebih pagi dari kebanyakan orang, bersaat teduh, berdoa, kemudian berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh, dalam hal ini bait Allah kita. Nah, jika Anda seorang karyawan, berangkat dan sampai di kantor lebih pagi dan pulang agak sedikit lebih terlambat dari teman-teman yang lain gitu ya. Jika Anda sebagai pedagang, Anda bisa buka toko lebih awal, lebih pagi, dan melayani pelanggan dengan ramah, lebih jujur, dan sebagainya. Ketika kita bekerja, kita fokus pada pekerjaannya, bukan kepada upahnya. Nah, maka dengan cara demikian kita sebenarnya sudah melakukan sebagian dari kehendaknya dengan ketaatan yang tak bersyarat. Melakukan segala kehendak Tuhan dengan ketaatan tak bersyarat itu bisa dijadikan lebih sempurna, lebih besar daripada sekedar mengharapkan pahala. Ya, kita jadikan itu sebagai sarana untuk terus menyempurnakan kita agar kita selalu berusaha lebih taat dan bisa dikembalikan ke rancangan semula yang mengembalikan atau memperbaiki gambar dan rupa kita yang rusak. Oke? Itu kita lakukan bukan karena takut dihukum, tetapi karena Tuhan telah menyiapkan dunia yang lebih baik nanti daripada dunia yang ada hari ini. Inilah asas devosi yang benar. Oke? Bukan karena upah pahala, tetapi karena rasa syukur atas anugerahnya yang besar terhadap diri kita. Jadi, jika Anda sekarang masih jadi Kristen penyuap, ya, yang mencoba tanda kutip menyuap Tuhan dengan nyanyi-nyanyian, dengan persembahan Anda, dengan harapan mendapatkan berkat lebih besar, bertobatlah. Dan jika Anda sering mengkhotbahkan bahwa dengan nyanyian, pujian, dan dengan persembahan materi yang Anda berikan ke gereja ini, maka Anda akan lebih diberkati, bertobat juga. Ya, karena itu sama saja asas manfaat. Anda memanfaatkan Tuhan. Oke? Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat, supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.